Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Nur Latifatul Zahroh, nomor induk mahasiswa 201200010. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran atau qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran mengenai hal ihwat umat yang terdahulu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak umat terdahulu, yang menceritakan semua keadaan tersebut dengan cara yang menarik dan mempesona. Yang kedua adalah macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi waktu, macam-macam kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Pertama, kisah gaib pada masa lampau. Kisah gaib pada masa lampau ialah kisah yang menceritakan kejadian-kejadian gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, seperti kisah Maryam, kisah Nabi Nuh, dan kisah Ashab Al-Kahf. Yang kedua, kisah gaib pada masa kini. Kisah gaib pada masa kini ialah kisah yang menerangkan kejadian pada masa sekarang dan menyingkap rahasia orang-orang munafik, kisah yang menerangkan tentang keadaan manusia saat terjadinya hari kiamat dan pencabutan nyawa manusia oleh malaikat. Yang ketiga, kisah gaib pada masa yang akan datang. Kisah gaib pada masa yang akan datang ialah kisah yang menceritakan beberapa peristiwa yang akan datang yang belum terjadi ketika turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut benar-benar akan terjadi. Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Ditinjau dari segi materi, macam-macam kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kisah para nabi, tahapan dan perkembangan dakwahnya, mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, dan akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai golongan yang mendustakannya, seperti kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kisah orang-orang yang belum tentu nabi dan sekelompok manusia tertentu, seperti kisah umat Nabi Musa yang memotong sapi, kisah Qorun yang mengkufuri nikmat, dan kisah Maryam, kisah Ashab Al-Kahf, dan kisah Talut. Yang terakhir, kisah peristiwa dan kejadian pada masa Rasulullah SAW seperti Perang Badar dan Uhud, Perang Hunain dan Tabuk, dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Wahyu Pratama akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. 1. Hakikat kisah dalam Al-Quran merupakan pelajaran yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. 2. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran bertujuan kebenaran dan semata-mata keagamaan. Dari keseluruhan kisah yang ada, tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. A. Menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW. B. Menerapkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukmin seluruhnya adalah umat yang satu. C. Menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. D. Menjelaskan bahwa cara para nabi berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya. E. Menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada nabinya. F. Menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan salah satu cara dipakai Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama,
sebab Al-Quran itu juga sebagai kitab dakwah agama dan kisah menjadi salah satu medianya untuk menyampaikan dan menetapkan dakwah tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Asad Khairamidi dari kelompok 10. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang pengertian kisah, macam-macam kisah, hakikat dan tujuan daripada kisah. Di sini saya akan membahas tentang pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran itu bukan hanya terdapat pengertian-pengertian, larangan-larangan, serta hukum-hukum Islam saja. Akan tetapi di dalam Al-Quran juga dihiasi dengan berbagai macam kisah-kisah yang sangat unik dan tentunya dapat kita ambil suatu pelajaran di dalamnya. Seperti halnya kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Quran surat yang ke-12 ayat 3 sampai 100. Ada pula di dalam Quran surat yang ke-40 ayat 34. Kemudian ada juga kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surat yang ke-6 ayat 74 sampai 83. Kemudian ada pula kisah Nabi Idris Quran surat yang ke-19 sampai Quran surat yang ke-19 ayat 56 sampai 57. Dan masih banyak kisah-kisah yang sangat unik dan tentunya menarik dan juga dapat kita ambil suatu pelajaran di dalamnya. Seringkali kita menjumpai sebuah kisah yang sama di dalam Al-Quran, akan tetapi di surat yang berbeda. Hal tersebut bukan dikarenakan kesalahan di dalam pencetakan Al-Quran, akan tetapi hal tersebut dikarenakan mukjizat. Kisah yang diulang-ulang di dalam Al-Quran itu memiliki pesan yang sangat penting bagi kita, yang perlu kita pikirkan dengan cara mengulang-ulang kisah tersebut sampai kita paham. Seperti halnya di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam yang diulang-ulang sebanyak 7 kali di dalam surat yang berbeda. Pengulangan tersebut ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Toha, Al-Kahfi, dan Shad. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan dikarenakan atau disebabkan oleh kesalahan dalam pencetakan, akan tetapi hal tersebut merupakan sebuah mukjizat yang harus kita pahami dengan cara kita membaca dan menelaah serta mendalami isi daripada pesan-pesan yang disampaikan di dalam kisah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 10. Apabila ada salah kata dari kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur man qala wa la tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.